Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan coba menjelaskan ulang, eee, ya mereview ya, materi yang sudah pernah dibahas ya, baik melalui tatap muka langsung seperti ini maupun yang sudah saya share via video ya, via rekaman. Jadi, eee, di minggu 1 sampai 3 kita membahas materi, yang terkait CO1 ya. Di situ, diperkenalkan tipe data begitu ya, kemudian variabel, dan konsep-konsep penting lainnya dalam pemrograman ya, assignment, input-output, mmm, apalagi ya, operator-operator begitu ya. Operator-operator. Nah, di minggu 4, 5, dan 6, kita belajar mengenai struktur kontrol ya, salah satu struktur kontrol, yaitu, perulangan ya. Selain perulangan, struktur kontrol itu ada yang lain yaitu percabangan ya. Itu masuk ke CLO3 nanti, di minggu ke-9 mungkin ya. Nah, saya di pertemuan ini akan mencoba membahas, dari perulangan saja dulu ya, perulangan. Kemudian nanti akan bahas slide ya, di minggu ini mungkin ya. Terus kita akan, tanya jawab lah soal-soal ya, gitu. Oke, mulai dari perulangan ya. Jadi gini. Jadi perulangan itu ada yang pertama ada inisialisasi ya. Tidak mesti ada sih ya, umumnya selalu ada inisialisasi. Inisialisasi itu adalah memberi nilai awal kepada variabel-variabel yang akan digunakan dalam perulangan, baik, dalam bagian kondisi ya, maupun dalam badan perulangan gitu. Itu inisialisasi. Kemudian nanti saya sebut saja nih ada awal perulangan ya, awal perulangan, kemudian nanti ada akhir perulangan. Tentu, di sini nanti akan ada terminasi. Terminasi itu dari kata terminal ya, terminal ya. Jadi atau apa ya, bagian bagian ujung lah ya dari satu, proses perulangan sih sebetulnya ya. Ini apa? Misi determinasi itu kayak penutupan ya? Determinasi. Heeh. Jadi, kalau misalkan kita di bagian badan perulangan itu kita melakukan modifikasi objek ya, melakukan perubahan-perubahan nilai pada suatu variabel ya, maka terminasi itu kayak semacam, proses akhirnya lah begitu ya. Contoh kasus kalau kita ingin menghitung rata-rata nilai ya, tentu, untuk melakukan penghitungan rata-rata kita perlu tahu jumlah dari, nilai-nilai itu ya. Setelah itu dibagi dengan banyaknya data. Nah, jadi, eee, di badan di badan perulangan, saya tulis gini ya, di badan perulangan ini, eee, kita melakukan, serangkaian perintah, jadi tidak hanya satu, serangkaian perintah yang digunakan untuk, memodifikasi objek lah gitu ya ceritanya. Kalau kasusnya tadi mencari rata-rata, tentu di sini adalah proses penjumlahan ya, dan terminasinya tentu dibagi dengan, jumlah tadi dibagi dengan banyaknya data begitu ya. Saya ulangi, bagian inisialisasi dan terminasi biasanya, eee, ada tapi tidak selalu ada gitu ya.
Jadi opsional saja gitu. Nah, kalau for ya, yang skema for ini biasanya digunakan selalu ya, jika jumlah iterasinya diketahui dari awal. Kita selalu pakai skema for ya, gitu. Maksudnya, for itu jika jumlah iterasinya diketahui dari awal ya. Jadi, bukan hanya satu-satunya sih ya. Baik, while do sama repeat until juga bisa mengerjakan perulangan yang jumlah iterasinya dari awal sudah diketahui gitu ya. Jadi jangan terbalik cara berpikirnya ya. Jadi kita dari sudut pandang for dulu ya. Jadi for itu, hanya bisa mengerjakan untuk perulangan yang jumlah iterasinya diketahui dari awal gitu ya. Sementara kalau ada permasalahan yang iterasinya dari awal tidak kita ketahui ya, jadi artinya berdasarkan kondisi ya, itu kita menggunakan, hanya bisa menggunakan while do sama repeat until begitu ya. Sekarang kita bahas dulu lah yang for ya. For itu ada inisialisasi, di depannya ini saya tulis aja ya. Jadi for terus kita butuh satu variabel ya, saya kasih kurung-kurung gitu ya, terus ada assignment, dengan nilai awal. Mungkin nilai awal kan, value ya, itu, terus ada nilai akhir ya. Di pseudocode itu penulisannya begini, for ada variabel di-assign dengan nilai awal, itu nilai akhir do gitu ya. Terus ini and for ya. Nilai awal selalu, lebih kecil dari nilai akhir. Kalau ada nilai akhir lebih kecil dari nilai awal, itu tidak akan terjadi perulangan gitu ya. Jadi contoh nilai awal ya misalkan 1 gitu ya, nilai akhirnya 10 misal gitu ya. Jadi lihat nilai awal lebih kecil daripada nilai akhir. Setiap melakukan perulangan atau iterasi, maka nah ini saya ganti nilai variabelnya pakai i ya. Setiap melakukan perulangan, maka nilai i itu bertambah 1 ya. Jadi, di skema for to do ini kita, menyerahkan sepenuhnya kepada komputer ya untuk menambahkan, plus 1 setiap perulangan gitu. Itu yang biasa saya sebut, secara, apa ya, kok saya lupa lagi. Oh, eee, implisit ya. Jadi secara implisit, implisit tidak ditulis ya. Jadi komputer akan menambahkan nilai 1 ya kepada perulangan yang gini ya. Ini kalau kalau, menggunakan pseudocode begitu ya. Tapi kalau menggunakan Golang, Golang yang kita ketahui, strukturnya beda ya. Di Golang ini mestinya pakai for, i sama dengan 1, terus ada titik koma ya. Terus i-nya lebih kecil sama dengan 10 misalkan ya. Nah, diperhatikan ini ada i plus plus ya. Plus plus ini artinya i sama dengan i tambah 1 ya. Nah, ini di dalam Golang bahasa halaman yang lain pun ya seperti C, terus kemudian C++, Java, itu kita menggunakan, cara eksplisit memperlihatkan menuliskan, increment-nya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini yang saya tulis ini for i dari 1 ke 10 di Golang seperti ini.
Sampai situ apakah jelas? Ada yang ditanyakan, silakan. Kalau aman, saya lanjut ya. Aman ya? Aman Pak, aman. Aman, oke. Temannya for to do ada namanya for down to do ya. Jadi di sini ada saya tulis dulu aja lah ya. Ini ada variabel ya. Nah, terus ada nilai awal, terus ada nilai akhir. Ini ada down to ya. Beda dengan yang di atas, ini kan to ya. Yang ini down to. Ini untuk kasus perulangan for yang menurun ya. Jadi kalau saya ganti dengan variabel i untuk itunya ya, terus nilai awalnya itu harus lebih besar daripada nilai akhir. Nah, untuk contoh kasus jadi gini ya. For i dari 10 ya, down to 1 ya, do badan perulangan gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau di golengnya? Golengnya tinggal diganti aja i-nya di sini 10, i-nya 1, tapi perhatikan bagian ini jadi harus terbalik ya. Jadi i-nya dari 10 hingga i-nya lebih besar sama dengan 1 ya. Kalau enggak akan masuk ke perulangan ya. Nah, kemudian i-nya yang asalnya i plus plus diganti jadi i min ya. Ini sama dengan i dikurangi 1 gitu ya. I min itu. So, seringkali kalau di software pemrograman ini namanya decrement, ini namanya increment gitu. Sama seperti tadi yang bagian atas di for down to ini secara implisit sudah ada yang namanya kalau di atas tadi ada increment 1 ya. Kalau di bawah ini ada decrement 1 ya. Jadi tanpa ditulis pun sebetulnya ya para pembuat pseudocode ini sudah paham, oh ini down to ini berarti setiap iterasi nilai variabel i akan dikurangi 1 begitu ya. Sampai situ aman? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Perlu contoh? Ya Pak, butuh contoh. Oke ya. Ini saya kasih komen dulu ya. Yang atas ini saya tulis import. Oh, ini langsung ke golengnya ya. Itu nggak apa-apa ya. Var i int. Ini saya mau mencetak yang sederhana saja ya. Cetak i ya. Ini saya tutup dulu. Jadi akan mencetak di layar i karena i-nya nilainya 1 sampai 10 ya. Maka yang akan kecetak pasti bilangan 1 sampai 10 ya. Karena ada print line, ini nanti di ujungnya pasti akan pindah baris ya. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Cetak bilangan dari 1 sampai 10. Kan contoh yang sederhana ya. Di sini tidak ada inisialisasi, tidak ada terminasi ya. Wah, ini kalau tidak ada inisialisasi kan kurang seru nih ya. Bagaimana kalau kita ada inisialisasinya? Ya, boleh ya. Sekarang kita ingin menjumlahkan bilangan dari 1 sampai 10. Kita buat variabel jumlah. Kemudian kita inisialisasi jumlah itu dengan 0.
maka di sini jumlah akan diisi dengan jumlah ditambah I ya. Dan di ujungnya ini akan ada determinasi, akan ada pencetakan jumlah. Jadi, ini inisialisasi ya. Yang ini terminasi ya. Nah, sementara di badan perulangannya memang cuma satu sih ya, yang ini aja gitu. Coba kita lihat 1 sampai 10 itu mestinya 55 bukan ya? Ya, betul 55 ya. Kelihatan kan? Kalau misalkan pengen dari bilangan tertentu sampai bilangan tertentu, oh berarti nilai awal sama nilai akhirnya kita masukkan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk input satu, tapi harus ditampung dalam variabel ya. Misalkan ini A, ini B, jadi ini A, ini B, bisa gitu ya. B, nah kan harus dideklarasikan ya A sama B. Ini bisa juga ya. Saran. Nah, tapi kalau ini kan meminta input dulu ya di baris ke-7, ya masukkan aja nih 1 sampai 10 sama 55 ya. Minus 100 sampai 100 ya. Ini kira-kira hasilnya berapa nih? Menjumlahkan bilangan dari minus 100 sampai 100. Ada yang tahu? Ya. Saya ingin menjumlahkan bilangan dari minus 100 sampai 100. Kira-kira berapa hasilnya? 0 ya. Kurang kerjaan ya ini. Minus 100 sampai 100. Jadi 0. Nah ini contoh yang sederhana sih ya. Contoh yang agak rumit, misalkan kita punya bilangan misalnya gini ya. 1, 2, 3. Jadi ini ada bilangan 33 gini ya. Kita ingin jumlahkan semuanya gitu ya. Tapi ini harus dikasih tahu dulu kan ini ada berapa baris ya. Jadi 4 gitu. Nah ini menggunakan for bisa ya. Kan ada 4 baris bilangan ya. Bilangannya adalah ini gitu ya. Minta dijumlahkan misalkan ya. Contohnya gitu soalnya. Oke, berarti ini harus ditampung dulu dalam satu variabel. Biasanya kita pakai variabel n ya. Jadi kita baca dulu n ya. Nah, jumlahnya tetap 0. Nah, ininya dari ini kan baris 1 nih, baris 2, 3 sampai baris n ya. Jadi ini dari 1 sampai n ya. Nah, ini bilangan ini tidak otomatis masuk ke komputer kan harus dibaca dulu ya. Berarti di sini ada scan ya. Scan-nya masuk ke dalam perulangan. Karena 3 bilangan ya kita tulis aja tambahin C lah ya. A sampai B dan C misalkan gitu ya. Baca nih baris ini di iterasi pertama, iterasi kedua kebaca ini, iterasi ketiga ini, iterasi keempat ini ya. Nah sekarang jumlahnya ini jadi harus diganti dong ya. Ada yang tahu? Saya kasih titik-titik nih. Ini jadi apa nih? Ya, silakan. Apakah ada yang bisa nebak? 1 ditambah 2 ditambah 3, kemudian nanti ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6 di iterasi kedua. Tambah 8, ditambah 3, tambah 5.
Nah, di bagian ini berarti apa? Jadi tambah A, tambah B, tambah C. Iya. Ya. Itu aja sih, ya. Ini kan contoh soal yang lain ya. Gitu. Coba saya run. Ini karena saya ada filenya sudah saya bikin ya, input.txt. Dan ini kebetulan satu folder dengan file test.go. Jadi saya bisa memanfaatkan perintah yang kayak gini ya. Go run test.go. Ada simbol lebih kecil ya. To input.txt. Jadi saya masukkan file soal dari sini ya. Karena seringkali kalau soal perulangan tuh kita bikin malas ngetik ya, masukin ke situnya. Nah, ini jawabannya 51 ya. Percaya saja ya. Atau kita jumlahin 1 tambah 2 tambah 3, 6 ya? Ya. 6 tambah 15. 21. 21 tambah berapa nih? Tambah 16 Itu, lagi. enggak, tambah 5, itu ya tambah 16. Berarti 28 ya? 16 tambah 12. Terus Salah ya? 6. ini saya 1 tambah 16. berapa 21 tadi? tambah 16. 37. Pakai kalkulator aja ya. Ya Allah. Oh ya, Betul ya, banyak betul kok. 37 tambah ini, 37 tambah 14. Betul, 51 ya. Benar, ya benar. Oke. 51, oke ya. Nah, saya juga bisa ini ya, output.txt. Jadi saya pengen muncul di file ini nih ya. Output.txt. Jawabannya ya pakai gini nih. Lebih besar dari output.txt. Artinya nanti inputnya dari file ini ya. Pokoknya plain text ya. Selain txt boleh CSV apa ya. DAT boleh ya. Kalau binary nggak bisa. Terus di file ini ya. Kalau 51-nya muncul ya. Kita lihat. Nggak ada ya. Klik dulu. Nah, ini dia muncul ya. Kayak gitu. Nah, itu sebetulnya bisa berlatih sendiri sih dengan membuat soal-soal yang ini ya. Nah, permasalahannya soal yang kayak gini itu yang sorry. Ini sih tetap bisa ya. Kalau pseudocode-nya berarti sorry, ini penjumlahan, terus kamusnya tadi in jumlah, terus a b c 2 integer, terus scan n dulu ya. Scan itu input n, kemudian jumlahnya diinisialisasi dengan 0. Nah, ini di pseudocode agak beda ya. For i dari 1 to n dulu, saya tulis n for dulu, terus nanti saya cetak output. Di badan perulangannya berarti input a, b, c, lalu di bawahnya jumlah sama dengan b ya. Jadi kalau di assessment sih ini ngejauhnya pakai pseudocode ya. Jadi kayak begini nih. Sama sih ya, bedanya di sini aja sih. Ya. Bagaimana kalau menggunakan down to? Down to tinggal diganti aja tadi bagian ininya ya. Ini sih bisa sih. Dari 10. Bukan dari 10 ya. Dari n ya. Ini lebih besar sama 1. Tapi ini gitu. Jadi contoh kasus yang sama dijawab dengan menggunakan down to ya. Sama hasilnya ya.
Ini saya hapus dulu. Oh, 51 ya. Sama 51. Apakah perlu contoh lagi untuk soal for atau cukup? Cukup, Pak. Terus saya kasih ini dulu ya, yang penting dari for ini. Ada yang penting yang harus saya jelaskan tentang for. Saya copy dulu lah. Karena konsep for ini di bahasa pemrograman lain juga ada ya. Jadi sekalian saja saya jelaskan. Semester depan ada Alpro, algoritma pemrograman, kita masih menggunakan Go ya. Semester depannya lagi ke semester 3 akan menggunakan bahasa C++ ya, di mata kuliah struktur data. Nah, jadi C++ hampir mirip sih dengan ini ya. Nah, ini. Ntar ya, saya ini dulu ngambil dua alat tulis. Oke, ini saya mau jelaskan bagaimana for ini dalam bahasa pemrograman bekerja ya. Misal n-nya kita baca nilainya 5 ya. Jadi di sini kebaca 5. Jadi katakan ini saya tulis baris ke-1 baca nilai n 5. Terus baris kedua jumlah diassign dengan nilai 0. Di baris ketiga dari i sama dengan 1 ya. Nah, dari bagian ini yang dilakukan itu adalah ngecek ke sini dulu ya. Karena i-nya 1, jadi di sini tuh sebetulnya 1 lebih kecil daripada 5 ya. Lebih kecil atau sama dengan 5 maksud saya ya. Saya tulis ke sini ya. Jadi di iterasi pertama itu 1 lebih kecil sama dengan 5 ya. Dan ini bernilai true ya. Karena true, maka akan masuk ke dalam perulangan ya. Jadi masuk ke dalam perulangan. Di dalam perulangan itu ada dua aksi. Yang pertama scan, baca. Yang kedua proses menjumlahkan ya. Jadi akan dibaca A, B, dan C ya. Ya contohnya tadi ini sih 4 ya. Contohnya yang dibaca ini yang pertama, yang ini ya. Misalkan kebaca ini A-nya 1, 2, 3 lah ya. A, 1, B-nya 2, C-nya 3. Lalu jumlah ya. Jumlah itu kan sudah dibikin variabelnya nilainya 0 ya. Nah, ini maksudnya jumlah sama dengan itu kan berarti
nanti setelah proses ini dikerjakan timpa ke dalam variabel jumlah ya. Gitu. Nah, yang ini saat ini nilainya 0 ya, dari atas ini 0, A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3 ya. Jumlahin jadi 6 kan, maka sejumlah nilainya 6. Di proses setelah baris kelima ini karena perulangannya naik ke atas dulu. Jadi dia nggak langsung keluar, dia naik ke sini. Di sini ada I++, artinya I-nya ditambah 1 gitu ya. Sebelumnya kan I-nya 1, jadi I-nya sekarang jadi 2 ya. Itu I plus itu ini sama dengan ya I ditambah 1 gitu ya. Karena I sebelumnya 1 ya. Ini kan jadi 1 tambah 1 jadi 2 ya. Kan di bagian ini, jadi di sini itu nilainya I-nya jadi 2 ya. Kalau itu loncat ke sini nih. Jadi I yang 2 itu jadi 2 lebih kecil sama dengan 5 gitu ya. Ada pengecekan ya. Dan ini true ya. Karena true masuk ke dalam perulangan, dia masuk ke sini lagi. Ke baris keempat, kemudian loncat baris ke dia naik lagi ke atas gitu ya. Nah, tentu saja nanti berhentinya ketika I lebih kecil atau sama dengan N-nya bernilai false ya. Jadi nanti 3 lebih kecil sama dengan 5 ini masih true. 4 lebih kecil atau sama dengan 5 masih true. Terus kemudian 5 lebih kecil atau sama dengan 5 masih true. Sampai terakhir 6 lebih kecil sama dengan 5 ini false ya. Kita lihat ya dari atas. Jadi loopnya itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Iterasinya ada 5 ya. Ketika nilainya I sudah 6, kan sebelah sininya false ya. Karena false sudah masuk lagi ke baris keempat dan baris kelima. Jadi loncat langsung ke baris 6, ini baris 7. Jadi dari sini loncat baris ke 7. Nah itu, saya hanya ingin menjelaskan itu ya, yang namanya for begitu. Bahasa lain pun begitu ya, di C++, Java begitu ya. Nah, kalau sudah aman begitu, kita sekarang masuk ke perulangan yang jumlah iterasinya, tunggu sebentar ya. For, bagaimana for ini, sorry, saya agak ini ya. Jadi saya tulis di sini, ini jumlah iterasinya diketahui dari awal, tapi kita akan menggunakan while do. Nah, gitu ya. Gimana caranya? Perhatikan, saya dari sini dulu aja ya. Kalau menggunakan while do, jangan dulu gitu ya. Saya akan ceritakan while dulu aja ya. Duh, maaf ya. Saya akan ceritakan dulu while do itu seperti apa aja gitu ya. Oke. Struktur while do itu saya copy dari ini saja ya. Ini. Ya, inisialisasi. Nah, awal perulangannya kita menggunakan keyword while ya. Terus di sini ada kondisi perulangan nih, saya tulis. Ada do, terusnya ada badan perulangan, akhir perulangan, terminasi ya. Jadi hampir sama sih ya. Sekarang saya akan menunjukkan satu blok ini ya. Ini saya di komen. Oke. Satu blok ini, tapi saya akan langsung ke golengnya dulu ya. Di goleng ini tidak ada keyword untuk while ya. Jadi menggunakan sama pakai for ya. Apa saya copy dulu ini.
Nah gitu, ini tapi saya ganti dengan for. Terus ininya tuh ya, terus ada badan perulangan. Wah jadi banyak ya. Nah kalau di gorengnya begini ya, saya tidak ada inisialisasi, tidak ada terminasi ya. Perhatikan, di while ini bagian ini tuh adalah kondisi perulangan. Dia jika bagian ini bernilai true, maka badan perulangan akan dikerjakan terus ya. Selama kondisi perulangan benar, maka kerjakan badan perulangan begitu ya. Nah, coba saya tulis begini. True. Ya. Kan boleh ya. Jadi kondisi perulangannya saya kasih tulis while true gitu ya. Terus misalkan perulangannya apa ya? MT, print lain, low ya. Akan hello ya. Ini kayaknya nggak working, saya hapus aja. Nah, gitu. Oke. Selama true, maka akan cetak hello ya. Kita lihat apa yang terjadi. Jadi tidak ada masukan soal ini. Kita lihat kayak gimana. Tuh ya. Ini kalau tidak ada yang apa, kalau tidak kelihatan dari komputer masing-masing, ini sebetulnya ya yang terjadi infinite loop ya. Terus saja kecetak hello gitu di layar ya. Saya harus hentikan nih. Kalau saya lihat ke atas tuh banyak sekali tuh ya infinite loop. Ini apa? Kenapa begitu? Karena saya bikin badan perulangan, kondisinya di sini bernilai true gitu ya. Untuk menunjukkan bahwa while itu seperti itu. Akan benar, akan diulang selama nilai di sininya true ya. Contoh yang lain, 1 sama dengan 1 ya. Ini juga true kan? Ya, 1 sama 1. Coba kita run lagi. Mestinya sama juga nih, ini hasilnya nih. Tuh ya. Oh ya, saya hentikan aja. Jadi ini ternyata sama saja dengan tadi ya. Nilai true saya tulis 1 sama 1 true. Oh, boleh nggak pakai variabel kondisi? Ini saya tulis bool. Terus saya kasih nilai si kondisinya ini true. Terus saya tulis di sini kondisi. Sama aja ya, karena kondisi ini suatu variabel ya. Tulisan ini variabel dan nilainya true ya. Ini sama aja kasusnya seperti tadi cross-heran. Tuh ya. Ini saya sekedar main-main saja ya, menunjukkan bahwa while itu akan diulang-ulang selama bagian atas ini nilainya true ya. Bagaimana kalau false? Saya tulis false. Ini saya buang. Saya buang. Perhatikan apa yang terjadi kalau saya tulis false di situ. Tidak ada sama sekali ya. Artinya dari atas, kebetulan tidak ada apa-apa dari atas. Begitu ketemu baris ke-7, dia cek ternyata false. Maka tidak akan masuk ke dalam body perulangan ya. Ke dalam badan perulangan, jadi tidak ada apa-apa yang dikeluarkan, dicetak gitu ya. Boleh yang lain? Boleh, misalkan 1 lebih besar dari 2. Ini kan false juga ya. Coba kita run.
tidak ada apa-apa ya. Nah, gitu. Jadi kondisinya harus dinilai benar ya. Contoh yang lain, tadi kita pakai variabel kondisi, tipenya bool, terus si kondisinya isi dengan nilai false, terus saya tulis di sini false, sorry, isi maksud saya. Juga sama ya, tidak akan ada apa-apa ya. Kalau saya run hasilnya tetap tidak menghasilkan apa-apa, alias memang tidak sekalipun masuk ke dalam perulangan gitu ya. Ya, bisa Pak, misalnya Pak. Ya, ya silakan. Jadi dengan ini nanti kayak apa ya? Kayak gini bisa bikin kayak apa ya? Bisa bikin kayak timer ya? Kalau ini yang itu Bikin timer gimana maksudnya? ya. Contohnya kan kayak ini kalau aja bisa masukin input pas ketika programnya jalan nih. Kan contohnya ini kan kondisi habis itu kan kondisi kan kalau dimasukin true jalan ulang-ulang satu tambah pakai for jadinya 1 tambah 2 tambah 3 jadi 2 tambah 3 di kayak timer terus masukin false stop Iya, bisa saya begitu ya. itu kan bagaimana ya Bapak tahu nggak? Oh, saya coba dulu ya, gini ya. Ini pertama kalau masuk ke loop kan berarti harus true ya di atasnya ya. Iya. Supaya lebih seru ya, saya punya var int gitu ya. Ini int-nya saya tulis dari 0 ya, nilainya. Di sini akan saya tulis i-nya dikasih 0, ini isi i. Coba kita kasih kondisi ya. Kondisi itu jika i lebih besar dari 20 ya. Oh, sorry. Kondisi lebih besar dari 20. Nah, gini ya. Kondisi pertama kasih nilai false dulu ya. Supaya masuk ke dalam perulangan, si ininya, bagian ini dijadikan apa? Ada yang tahu nggak? Compare ke false ya. Jadi not kondisi ya. Pakai tanda Ya, gini. Kan asalnya false, dikasih kondisi, jadi ini true ya. Jadi pasti bakal masuk ke dalam loop ya. Kemudian akan dicetak ini. Nah, sekarang yang ini dicek nanti ya. Kalau i-nya lebih besar dari 20, misalkan nanti i-nya kan awalnya 0 nih ya. Nanti masuk ke sini 0 nih. 0 lebih besar dari 20, true atau false? False ya. Karena i-nya 0, 0 lebih besar dari 20 false. Berarti ini masih false kan? Kalau naik ke atas, di bagian ini masih bernilai apa? True kan ya? Karena kondisinya Iya. tadi false ya. Not false, di true. Nah, oke. Kalau gitu gini. I plus ya. Atau saya tulis gini aja. I plus 1. Jadi nanti satu saat pasti ini akan dinaikin terus. Ketika nilainya 21, ya, di sini 21 lebih besar dari 20. Kan ini jadi berapa? 21 lebih. Jadi true ya. Maka ini nilainya jadi true. Pas naik ke atas, not true, ini jadi false. Pasti berhenti ya. Coba aja kita lihat ya. Tuh, ya, 0, 1 gitu ya. Ini sampai 21 tuh ya. Ketika I-nya 21, ya, maka ini jadi false ya.
tapi masih ditambah I-nya sih ditambahin ini jadi 2 I-nya ya. Tapi ya si 21 kesininya jadi ini. Tunggu sebentar, kenapa 21-nya kecetak ya tadi? Cuma nanya Pak, itu kalau ini kok harusnya ini harusnya sampai 19 aja ya? Harusnya sampai 20 aja ya harusnya. Enggak sih. Ini 21 kecetak dulu ya. Kecuali ininya taruh di bawah ya. Oh iya, iya paham, paham. Bentar. Iya ya. Kalau masih ya waktu 20 kan ini masih false ya. 20 lebih besar dari 20 ini false. Iya. Pas masuk ini harusnya di bawah biar bisa itu sampai kalau berhenti pas 20. Ya. Oke. Dari mana tadi ya? Jadi tadi saya mau cerita bahwa bagian ini harus bernilai true ya. Harus bernilai true. Ya sekedar main-main ya. Jadi yang disebut dengan while itu dari atas tuh kayak ada, saya pernah ceritakan di video sebelumnya bahwa seolah-olah kita kalau di suatu perumahan ya atau ada satu perkantoran ya, jadi ada di gerbang perkantoran itu ada pos satpam lah ya, security, ada portal misalkan ya, ketika mobil mau masuk kaca dibuka dulu misalkan ya, terus ngobrol dulu sama satpam, ada keperluan apa misalkan ya. Jadi ada semacam verifikasi lah di bagian atas. Mau nganter buku Pak ke gedung mana misalkan, ke gedung anu, ketemu sama Bapak siapa, kan dicek dulu kan ya, divalidasi dulu, ketemu Bapak anu, oh iya benar. Mohon maaf Pak, ditinggalkan dulu kartu identitasnya misalkan dan sebagainya untuk penjagaannya. Jadi while itu di bagian atasnya harus true dulu ya. Jadi di bagian sininya kondisinya ini harus true dulu gitu ya. Baru setelah divalidasi true baru bisa melakukan masuk ke dalam perulangan gitu ya. Jadi badan perulangan. Ya. Saya kasih contoh soal ya. Saya punya variabel int ya. I-nya saya kasih nilai 3 ya. Ini saya kasih titik-titik. Ini ya ininya sih fmt print hello lah ya. Tolong isikan bagian ini, titik-titik ini, apapun, bagaimanapun caranya ya, supaya bisa masuk ke dalam perulangan dengan menggunakan I ya. Ceritanya si ini tadi mobil ya, mobil mau masuk ke dalam perkantoran gitu ya. Saya minta di bagian titik-titik ini buatlah kondisi supaya bernilai true. Ada yang bisa jawab? Silahkan. Bebas ya. Pokoknya ekspresi yang akan membuat bernilai true. Silahkan, jangan hanya satu orang yang menjawab. Oke. Yang mahasiswinya, wis mana Nurul? Silahkan. Supaya bernilai true aja. Apa nih? lebih dari satu. I lebih dari satu. Iya, betul ya. I lebih dari satu. Oke, benar. Masuk ya. Selain I lebih besar dari satu, apalagi?
Ya, supaya ketahuan benarnya ya, kita run ya. Ya, biarpun belum bisa dihentikan ya, karena ceritanya saya ingin membuat, kondisinya true aja dulu gitu ya. Oke, selain I lebih besar dari 1 apalagi? Ini ya, I sama dengan 3. Ya, betul ya, kan true ya, I-nya 3, I sama dengan 3 true ya. Oke, kita cek. Wih, terus-terusan juga ya, infinite loop, saya stop. Oke, selain itu apalagi? Sudah ada 2 jawaban ya, jadi I lebih kecil dari 3, I sama dengan 3, terus apalagi? 0 lebih kecil dari I, Pak. Ya, 0 lebih kecil dari I, coba kita lihat. Iya, atau kayaknya sih biasanya di sebelah kanan itu, diganti aja ya. Jadi I lebih kecil dari eh, lebih besar dari 0 gitu ya, kayak gitu. Sama juga, oke, I tidak sama dengan 0 juga boleh ya, pokoknya ininya harus true aja ya, karena I-nya 3 berarti ini ya. Oke, saya sekarang pakai variabel ya, ketemu ya. Ini saya kasih variabelnya, ketemunya full ya, ketemunya pertamanya false ya. Jadi gunakan kata variabel ketemu sama variabel I-nya saya ganti jadi 1 aja ya. Silahkan gunakan supaya bisa masuk ke dalam loop. Ada 2 ya. Yang satu menggunakan I, terserah. Yang satu lagi menggunakan ketemu, gitu ya. Maksudnya ketemu bagaimana, Pak? Ada 2 variabel, ketemu Oh, sama ketemu I itu. ya. Ketemu itu nilainya false, inisialisasinya, sementara I nilainya 1. Katakan saja ini mobil nih ya. Si mobil ini mau masuk ke dalam perulangan nih ya. Ini kompleks perkantoran lah ya. Di bagian security-nya dicek nih. Nah, supaya bisa masuk, di sini ada syarat kan, ada kondisi nih. Kita bikin kayak gimana nih supaya nilai ketemu false sama I1 bisa masuk? Berarti ini harus nilai true ya? Iya. Jadi ininya nanti dibikin true, di sininya juga bikin true. Di tengah-tengahnya pakai apa ya? Tengah-tengahnya pakai ini, pakai compare. Atau Jadi atau ini, atau operator ya, n. N ya. Oke, N saya kasih gini ya. Nih, oke. Kalau gitu di sininya apa? Ininya apa nih? Yang lain aja, Pak. Coba aku pilih ya. Kenapa? Yang lain aku mau pilih. Coba namanya siapa nih? Si Vira Aulia Ramadhani. Oh ya, sok ditunjukin ya. Kalau aku tunjukkan. Silakan. Vira Aulia Ramadhani. Apakah ada, Kira? Ya, apakah ada? Apakah lagi sibuk? Oke. Kayaknya sibuk nih. Coba aku pilih aja deh. Mana ya? Oke. Muhammad Fatan Yusris. Itu saya Iya, cari. makasih ya. Tunjukin.
Muhammad Fatan Yusris. Aduh, ini namanya kepotong sang kebaca. Nah, ini Coba. Mas Nastir Hadi, coba Mas. Nggak pakai. Ini nih, bagian ininya apa? I jangan pakai dan Apa ini Suaranya mic-nya ya agak kecil. saya pakai I lebih dari 2 kan false. I lebih besar Terus dari dan 2 sama dengan ketemu. bentar, I-nya apa? I lebih besar 2 I lebih besar dari 2, terus ketemunya apa? sama dengan ketemu. Ini dannya dibuang coba. Sama dengan gini. ya. Ini kan true kan? I-nya kan 1. Kalau I-nya 1 lebih besar dari 2, true false. False. False sama dengan false. Dia true. Oh, ya boleh sih. Cuman Betul pasti. maksud saya Ini ini akan ada semacam ini ya. Maksud saya akan kita gunakan variabel ini sebagai counting pencacah ya. Jadi yang ini harus bernilai true gitu ya. Yang ini harus bernilai true gitu. Ketika di n kan jadi true gitu loh ya. Tapi ini ketemunya apa? itu false. Apa? Tapi itu kan variabel boolean yang ketemu itu kan false. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya jadi true? Ya dia di apa? Tanda tanya di Apa? note. Dikasih note ya. Kasih gini ya. Ini jadi true ya. Nah, yang ini jadi true gimana caranya? Itu ya lebih dari 0 bisa. Misalkan lebih kecil dari 2 ya, atau dari 10 gitu loh ya. Ini true kan? Ya. Ini true, yang ini jadi true ya. Maka akan diulang-ulang terus ya. Coba kita lihat ya. Tuh gitu. Kayak gitu ya. Ini saya mengajak mahasiswa untuk mengkonstruksi bentuk perulangan while ya. Caranya ya ini membuat kondisi di sini itu menjadi true dulu gitu ya. Dengan inisialisasi ya. Gitu. Jadi saya baru ngejelasin sampai sini nih ya. Nah, sampai situ ya. Kalau sudah sampai situ, kita lihat badan perulangannya ya. Nah, di badan perulangan ini harus ada aksi untuk menghentikan perulangan. Kayak tadi kejadiannya kan infinite loop ya. Terus-terusan tuh berulang. Jadi harus ada satu aksi nih ya. Misalkan aksinya adalah untuk bagian kiri yang ini pasti tentu saja karena I-nya 1, supaya mendekati angka 10 dan melalui angka 10, tentu I-nya harus dikasih tambahan ya. I itu adalah I ditambah 1 ya. Ini pasti suatu saat bakal menghentikan ini ya. Nah, lalu kalau yang ini ketemu, nah ini gimana nih? Kita kasih juga variabel di sini. Ketemu adalah ya. Nah, masalahnya kita belum belajar if ya. Kalau belum belajar if, percabangan kita bikin begini aja. Misalkan kalau misalkan I-nya lebih besar dari 4 misalkan gitu ya. Ini lebih besar dari 4,
Maka ini jadi, misalkan ini angkanya dari 5 nih ya, ini angka 5, 5 lebih besar dari 4 maka akan false ya. Ini. Oh salah satu yang ini ya. Nah coba kita lihat ya. Tentu saja yang menghentikan yang pertama yang ketemu dulu ya. Clear. Nah ini dia ya. Jadi ini yang menghentikan pertama kali ya, ketika 5, ininya 5, naik ke atas, ketika nyanyinya 5 dan ini true, jadi ketemu nilainya true ya, pas naik ke atas, di sini false ya. Sementara yang ini I-nya pasti nilainya 6 ya, 6 lebih kecil dari 10. Nah ini masih true di sini, sementara di sini sudah false gitu ya, kayak gitu ya. Ada badan perulangan, di dalamnya mesti ada salah satu yang menghentikan ulangan. Contohnya ya seperti ini ya. Banyak contohnya caranya ya. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau misalkan tidak ada, kita istirahat 10 menit ya. 10 menit ya buat ini jaga kondisi ya. Nanti lanjut ya setelah 10 menit lagi ya. Jam 20.48 kita lanjut ya. Silakan istirahat.
Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi ada inisialisasi. Inisialisasi ini diperiksa di bagian kondisi ya. Kalau bernilai true, maka badan perulangan akan dieksekusi. Tapi perlu diperhatikan, di badan perulangan juga harus ada satu aksi yang menghentikan apa ya, perulangan yang membuat kondisinya bernilai false gitu ya. Sekarang kita buat contoh soal ya. Bikin aja langsung lah ya, soalnya kayak akan buatlah program untuk hitung rata-rata bilangan yang diinputkan ya. Jadi nanti akan ada bilangan yang diinputkan ya. Dan berupa bilangan-bilangan bulat positif misalnya diakhiri oleh bilangan negatif ya. Jadi nanti akan ada bilangan positif ya. Terus nanti akan diakhiri dengan bilangan negatif ya. Bilangan negatif sendiri itu yang disebut dengan sentinel ya. Sentinel itu satu penanda berakhirnya bacaan ya. Nanti ada bilangan negatif tidak dimasukkan ke dalam hitungan. Contohnya gitu. Keluaran berupa rata-rata bilangan ya. Oke, ini kita akan coba jawab menggunakan for ya. For. Gunakan while ya. Hitung rata. Saya hapus dulu ya biar ceknya bayang ya. Jadi hapus dulu nih. Jadi kalau ketemu soal seperti ini ya, ada pertanyaan? Itu tuh yang tadi tuh yang contoh yang tadi tuh itu saya masih agak ini aku agak bingung Pak. Bisa nggak lihat yang tadi? Contoh yang itu tuh yang N yang pakai N tadi. Yang pakai N yang mana? Nah ini nih. Nah ini. Kan bentar. Kan ketemu kan jadinya false. Terus I sama dengan 1. Jadi for berarti untuk selama I kurang dari 10 dan not ketemu kan jadinya true sama true. Selama itu print hello. Terus ini yang ketemu sama dengan I lebih dari 4 itu maksudnya nih ya. Jadi maksudnya kan tadi kan ini kan ketemunya masih false ya, ketemu yang di itu yang I kurang dari 4. Jadi ya, di baris 9 ini ketemunya nilai false ya. Di baris 11 dikasih not ketemu jadi berarti true ya. ini yang ke-13 jadi ini. 13 itu masih jadi false yang ke-13. Ketemu yang Ya, ketika iterasi pertama I-nya kan 1 ya. Ya. Iterasi pertama kan dari atas tuh I-nya 1 kan. Ketemu ini menilainya true atau false? True. I lebih besar dari 4 true atau false? Lebih besar ya? False. Berarti ini
Berarti samain masih ini Ya, ini nilainya false kan? false. Ya false. Coba sekarang yang I-nya jadi naik berapa nih? Naik 1 kan? Jadi 2. Ya. Jadi Jadi 2. pas ini apa? Jadi Jadi iterasi coba kelima. perhatikan. Ya, perhatikan ya. Dua variabel ini berubah nilainya kan? Berubah nilainya ya. Awalnya kan false ya. Ya kan? Ya. Yang ini awalnya yang I 1 kan? Oke, ya. Setuju? Di sini ditimpa oleh false lagi ya. Biarpun nilainya sama kan ditimpa oleh false lagi kan ya. Ketemunya. Ya, setuju? Setuju. Nah, yang ini I-nya berubah ya. Jadi berapa? Jadi kan 2 ya? awalnya ya di kedua. Ini pas ini apa? Namanya Pak. Ini jadi pas setelah interpretasi keempat, jadinya 5 tuh I-nya, terus nggak stop, nggak bisa lagi. Jadi karena ini kan pas udah kelima nih, ketemunya berubah ini sampai 5 ya. Berarti pas di 5 kan ini kan masih false. Terus sampai pas ke-13 tuh dicek nih, oh ini itu udah jadi true nih, habisnya 5 lebih dari 4. Oke, Jadinya ketemu. kita tracing ya. Ya. Kalau dari itu kan tracing ya. Coba kita lihat dulu ya. Kebetulan di materi ini kan ada materi tracing. Tracing itu menelusuri nilai-nilai variabel saat berjalannya program ya. Variabelnya ada I, terus ada di sini tracing nggak bisa ya, karena dengan saya kasih tracingnya di sini aja ya. Saya akan coba pandu ya. Soalnya kalau tidak di tracing, tidak ketemu ininya ya. Nilainya ya. Oke. Di sini nilai ketemu berapa? Nilai ketemu apa? False. Saya tulis false ya. Di sini 1 ya. Ya. Terus ini I lebih kecil dari 10, true. Dan ini not ketemu, atau saya tulis saja di sini ya, biarpun bukan bagian dari tracing, tapi biar kebayang. Not ketemu ya. Nah, gitu ya. Waktu I-nya 1, jadi ini kan I lebih kecil dari 10, true ya. Setuju? Yang ini true kan? Yang ini not ketemu, karena ketemunya false. Jadi not ketemu ini true ya. Berarti ini and true. Kalau gitu bagian ini akibatnya jadi true ya. Karena true masuk ke dalam percabangan ya. Masuk ke dalam perulangan. Ya, tulis saja. Bagian outputnya di sini kecetak hello ya di layar. Cetak hello. Terus sekarang I-nya adalah 1 lebih besar dari 4. True atau false? True. 1 lebih besar dari 4. Salah. False. False ya. Jadi ketemu ini diganti ya. Ini saya coret yang itu. Saya ganti jadi false ya. Jadi abaikan yang sebelah sini ya. Yang terakhir aja dilihat ya. Jadi ketemunya false. Sekarang I-nya jadi berubah juga nih. Asalnya 1, ini 1 ditambah 1 jadi 2 ya. Abaikan yang sebelah kiri ya. Jadi nilai saat ini itu adalah 2, ketemu adalah false ya. Oke, itu naik ke atas. Bagian ini 2 lebih kecil dari 10 ya. Itu juga true ya. Ini kebanyakannya ini kalau 10. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Jadi ini masih true ya. Ini true karena 2 lebih kecil dari 10. Ininya juga tadi kan nilainya false. Not ketemu jadi true juga gitu ya. Naik. Nah, ini jadi 3. Nah, ini masih false ya. Gitu ya. Ini 4. Oh, yang ini false juga. Nah, ketika I-nya berapa ya? 5 ya. Nah, habis itu.
Kita cek ketika I-nya 5 ya. Bagian ini apa nih? 5 lebih besar dari 4. Oke. True berarti. True. Saya ganti jadi true. True gitu ya. Oke. Karena kan dimasukin ke variabel true ya. Terus sekarang I-nya jadi berapa nih? 6 ya. 6. Iya. Akan naik ke atas. I lebih kecil dari 10, 6 lebih kecil dari 10 ini true ya. Sementara yang ini ketemunya sekarang udah true. Dikasih not. Jadi di sini nilainya false ya. Iya. Nah, oleh karena itu kalau yang N itu biar sebelah kirinya true, kalau di sininya sudah false, maka bagian ini false gitu. Maka berakhirlah perulangan. Sampai situ bisa dipahami. Paham, Pak. Udah paham. Ya. Jelas Terus? banget. Ya, oke ya. Tadi saya cerita membuat konstruksi di sini supaya true ya, terus kemudian saya membuat konstruksi supaya di sini di bagian sininya inilah dua aksi untuk menghentikan ini ya, supaya jadi true gitu ya. Supaya jadi false gitu ya. Karena kalau ininya nilainya terus infinite loop ya, kayak tadi terus aja gitu. Nah, sekarang kita latihan soal ini ya. Buatlah program untuk menghitung rata-rata bilangan yang diinputkan. Misalkan bilangan yang diinputkannya ya. Terus ujungnya dikasih minus 4 misalkan. Kayak gitu ya. Menghitung rata-rata bilangan yang diinputkan. Jadi ini nanti dijumlahkan gitu ya. Tapi ketika ada minus 4, dia tidak dijumlahkan ya. Jadi udah berhenti pembacaan dan ini prosesnya gitu. Nah, yang kayak gini, ini kita akan menggunakan while ya, tidak bisa pakai for ya. Sekarang kita bikin programnya. Algoritma and program. Karena akan menghitung rata-rata, tentu harus ada variabel rata-rata ya. Kita tulis saja variabelnya gini, rata-rata tipe datanya real ya. Terus kan rata-rata itu pun jumlah dibagi banyak data ya. Sama banyak datanya, saya tulis N aja ya, biasanya pakai N, ini tipe datanya integer. Terus yang ini adalah bilangan-bilangan bulat ya. Jadi kita butuh variabel untuk menampung bilangan. Tipe datanya ya. Pokoknya ujungnya itu adalah output, kan ada rata-rata gitu ya. Dan rata-rata ini adalah jumlah dibagi dengan N gitu. N-nya yang mana? Ya ini, N yang pertama kali. Nggak ada ya N-nya. Nggak ada. Nah, oke. Kalau gitu, kita butuh I ya. Caca. Oke. Kita tulis ya, ini inisialisasi. Ini sudah nih terminasinya nih, udah. Terminasinya udah ada di bawah nih. Sekarang kita konstruksi, nah inisialisasi ya. Nah ini sebetulnya mungkin saya ini kan ya, inisialisasinya adalah jumlah itu desain dengan 0. Terus kan kita baca yang ini ya, input
bilangan lah itu ya. Terus kemudian jumlah diassign dengan jumlah tambah bilangan. Gitu kan ya. Cara yang paling ceritanya yang paling nih sederhana ya. Terus kemudian input lagi bilangan. Terus nanti dijumlahkan lagi. Ini jumlahnya 0 ya. Kan 0 jadinya. Kalau yang kebacanya 4 berarti di sini 4 ditambah 0. Di sini jumlahnya adalah 4 ya. Terus baca lagi ini 5 ya. Ini 5, ini 4. 4 tambah 5, 9. Jadi benar kan jumlah itu ya? 4 tambah 5, 9. Terus nanti kalau saya tulis lagi di bawahnya adalah input dan jumlah, maka di input ini akan membaca 3 dan 3 di sini ya nantinya. Jumlahnya itu tadi 9 tambah 3, 12 ya. Nah, ini bisa jadi body perulangan. Karena ini berulang terus begitu. Ya. Kapan perulangan ini dikerjakan? Ketika yang dibaca di bilangan ini positif ya. Jadi kalau gitu tinggal gini. Selama bilangannya itu lebih besar sama dengan 0. Itu aja ya. Dulu ini saya buang. Ini and file. Ini saya masukin ke dalam ya. Ini ngegokin ya saya buang. Nah, gini nih ya. Selama bilangannya lebih besar dari 0, maka input bilangan jumlah ini jumlah tambah bilangan ya. Tapi ini ada cacatnya. Kira-kira ada yang tahu nggak cacatnya di mana? Bakal jalan terus ya? Jalan terus sih enggak. Kurang tepat. Kira-kira apa? Variabel I-nya, Pak, belum dipakai. Oh iya. I ini tadi untuk menghitung banyaknya bilangan ya? Ya, ya, I-nya dikasih 0 ya. Terus apa lagi? I plus plus. Oke. Suara siapa ini? Nurul, Pak. Oh iya. Baru kedengaran suaranya dulu. Terus apa lagi? Ini berarti tidak perlu dong. Ya, N-nya. Kalau gitu ini dibagi I dong. Ya. Setuju? Ada lagi nggak? Cacatnya di mana? Ketahuan nggak? Coba cek di atas. Jumlahnya 0 ya. I-nya 10. Coba lihat di sini. Apakah ini nilainya true atau false? Belum tahu bilangannya, Pak. Ya. Kan tadi konsepnya di situ harus bernilai true ya. Sementara bilangannya belum tahu ya. Kalau gitu harus ada yang input di luar 1 ya. Sini dong. Ya enggak? Harus ada dong di luar 1 ya. Saya tadi main cut aja ya. Saya gini dulu. Oke. Nah, sekarang di atas ini di input yang pertama kali ya. Berarti anggap saja 4 ini ya. Si bilangan 4 masuk. Nah, sekarang dicek apakah 4 lebih besar dari 0? True false? True ya?
karena true akan masuk ke dalam perulangan ya. Nah, tapi di dalam perulangan ini kayaknya ada yang salah juga. Kira-kira ada yang bisa melihat nggak apa kesalahannya? Apakah ada yang matanya jeli melihat kesalahan? Oke ya, saya bantu. Kita ceritanya akan menjumlahkan bilangan-bilangan ya. Dari luar percabangan bilangan sudah ada satu tuh ya. 4. Jumlahnya 0. I-nya 0. Berarti dianggap bilangannya belum ada nih ya. I kan menyatakan banyaknya bilangan kan. Jumlahnya juga ada ya. Nah, terus pas masuk ke perulangan, si bilangan ini belum diproses apa-apa ya. Terus kita baca lagi bilangan berikutnya. Jadi yang kebaca sekarang 5. Jadi 5 dimasukkan ke dalam jumlah. Si 5 ditambahin 0 jumlah. Jadi jumlah saat di iterasi pertama jumlahnya nilainya berapa kalau gitu? 5. 5. Nah, kenapa 5? Si 4 ini nggak diajak-ajak. 4. Tadi kebaca 4 nih. Pas dalam perulangan dibaca lagi 5. Nah, si 4 ini kasihan dong. Jadi ada salah ya di sini di badan perulangannya kalau gitu. Iya, salah harusnya ini. Salah urutan ya. Yang ini ada 3 nih. Salah urutan nih. Kira-kira mana yang salah urutan? Inputnya harusnya Yang inputnya ya. Yang ini jangan dulu ditaruh di situ, berarti di-cut dulu. Ditaruhnya di mana nih? Di bawah ya? Di bawah T di sini. Iya. Di Bukan 18. itu di bawah 12. Oke, ya. Sip. Ya. Nah, gitu. Jadi karena bilangan ini membaca yang ini ya, ini diberi inisialisasi, terus masuk ke dalam perulangan, diproses dulu. Yang katakan tadi 4 dijumlahin dengan 0, berarti ini 4, terus I yang menyatakan banyaknya bilangan, nambah 1. Jadi asalnya 0 jadi 1. Jadi ceritanya ini nih, penjumlahan di iterasi pertama tuh 4 ya, terus ada bilangannya 1 gitu ya. Terus ini baca lagi 5 ya. Bilangan kedua, dicek dulu nih, takutnya negatif kan si bilangan. Ternyata 5 positif kan. Ya udah, diproses lagi. Ini proses ya. Terus ini input lagi 3 naik ke atas. Oh, 3 ternyata lebih besar sama dengan 0 ya. Dan saja nanti di sini ada 0 ya ceritanya. Terus di input 7. Oh, tadi diproses 3 ya. Di input 7 dicek. Oh, ternyata lebih besar sama dengan 0 ya. Terus 0 ternyata ini dicek dulu ya. Kan soalnya tadi itu diakhiri oleh bilangan negatif ya. Kalau negatif, oh ini masukkan berupa bilangan bulat. Oh, salah ya saya. Nah, gitu. Kalau bilangan bulat sih jadinya yang 0 sudah dihitung ya. Oke. Jadi 7 naik ke atas true, 5 naik ke atas true. Ketika minus 4 di sini bilangnya pas naik ke atas ini false ya. Nggak akan diproses begitu ya. Soalnya dari loop dia nanti jumlah ini kan hasil penjumlahan ya, dan I ini kan catatan banyaknya data gitu ya.
Maka dicetaklah rata-rata. Perhatikan bagian ini ini inisialisasi ya. Ini inisialisasi sih. Tapi kalau yang ini namanya apa ya? Nilai input ya gitu. Tapi ini penting sekali untuk ngecek ya. Ngecek supaya diproses gitu ya. Kalau enggak misalkan tiba-tiba kita punya soal begini ya. Minus 10. Ini soalnya begini ya. Coba kita cek. Ini berarti minus 10. Jumlahnya 0, I-nya 0, bilangan lebih besar dari 0. Ini kan false ya? Kan negatif. Ya. False ini tidak akan masuk. Terus ke sini jumlahnya 0 ya. 0 dibagi 0 ya. Error ya. Oh, Bang, iya. Error. Jadi kita pakai asumsi ini ya. Asumsinya minimal ada satu bilangan yang diinputkan ya. Kalau kayak gini berarti kan error nih. Kita kasih asumsi itu berarti di sini misalkan 3 ya. Jadi ini 3. 3 terus di sini masuk ke dalam perulangan. Di bilangan ini 3 tambah 0, 3, ini 0 ditambah 1, 1. Terus yang minus 10 diinput ke sini. Minus 10 cek ke atas. False, karena false keluar dari loop. Jumlah ini tadi kan 3 dibagi 1. Rata-rata adalah 1 ya, karena ada satu bilangannya gitu ya. Jadi saya lupa untuk rata-rata itu perhatikan harus hati-hati karena tidak boleh ada I-nya ya, ini I-nya adalah 0, penyebutnya 0 gitu ya. Gara-gara tadi banyaknya data adalah 0 gitu. Begitu ya. Kalau perhatikan di sini, ini bagian ini adalah bagian untuk menghentikan perulangan juga sih ya. Oke, ini saya belum bahas yang ini ya. Ini ada soal yang bagus nih. Soal konsekutif ya. Apabila didefinisikan sebuah bilangan konsekutif adalah bilangan yang selisih setiap digit yang bersebelahannya adalah 1, maka buatlah algoritma untuk menentukan suatu bilangan konsekutif atau tidak. Jadi ini ada definisi ya dalam matematika ya. Yang disebut konsekutif itu bilangan yang bertetanggaan baik kiri ke kanan ya itu selisihnya 1 ya. Contohnya ini kalau diperhatikan ini kan 1, 0 yang pertama. 1 sama 0 selisihnya kan 1 ya. Terus juga yang tetanggaan yang berikutnya 0 sama 1 itu juga selisihnya 1 ya. Pak, itu kan bisa minus 1. Oh, dikasih nilai mutlak ya. Jadi selisihnya itu nilai mutlak aja ya. Nah, ini adalah true karena konsekutif. Sementara yang ini juga true ya. Selisihnya 1. Kalau yang ini nggak true gitu ya. Kalau yang ini nggak true juga, jadi false ya. Nah, bagaimana cara menjawab soal ini? Saya ketik saja. Nih, ini soal bagus sekali. Kan sekalian saya ambil contoh. Oke. Nah, ini kan ya.
Saya lupa ini kuliah kita sampai jam berapa ya? Saya lupa. Ya udahlah ya, kita lanjut aja ya. Oke. Sampai ini pas sampai setengah 8. Kan? Enggak. Sekarang jam 21.18 loh. Ya. Setengah 10. 21.30. Kalau lebih sedikit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi ini kan katanya digit-digit yang bersebelahan ya. Sementara ini kan bilangan X ya kalau di sini ya. Bilangan X ya. Jadi kita harus ambil digit-digit yang bersebelahan ya. Digit yang bersebelahan kita ambil dari yang paling bagus itu dari sebelah kanannya. Kayak gini nih. Jadi ini digit pertama gitu, ini digit kedua. Lalu kita bandingkan ya. Cara ngebandingin apakah dia konsekutif ya udah. Si D1 dikurangi D2 itu sama dengan 1, atau si D2 dikurangi D1 adalah 1 ya. Itu konsekutif ya. Adapun untuk menangkap angka 1 ini kan tinggal si X, ini kan si X. Si X di div 10 ya. Si X di mod 10 ya, supaya dapat yang paling belakang, ya enggak? Iya, Pak. Iya ya, mod 10 ya. Saya kasih contoh misalkan 123. Kalau di mod 10 ini kan hasilnya 3 bukan ya? Iya, Iya, 3. Pak. Jadi dapat angka 3 ya, gitu. Oke, saya ulangi. Jadi untuk mendapatkan angka yang paling kanan, si X-nya di mod 10. Lalu ini ada proses begini ya. Ini berarti katakan saja ini X mod 10 ya. Itu berarti untuk mengcopy bilangan yang paling kanan. Satu lagi, supaya kita mau menangkap yang sebelah kiri dari si 1, supaya dapat angka 0, itu pertama kita giniin dulu aja. Si X-nya X di 10. Jadi artinya si 0 ini, si yang paling kanan dibuang. Ketika di div 10 kan jadi kita bilangan X-nya ini. Baru yang ini di mod 10 ya. Jadi katakanlah tadi yang D1 yang ini saya tampung dalam variabel D1. Yang satu ini saya tampung dalam variabel D1. Setelah itu saya buang satu ini ya, karena sudah ditampung saya buang dengan cara ini. Nah, kemudian saya tampung yang ini, yang sebelah kiri dari si satu ini ditampung di dalam D2 ya. Habis itu kita bandingkan ya, ngebandinginnya ya tadi ya D1 dikurangi D2 ini harus sama dengan 1, or D2 dikurangi D1 ini harus sama dengan 1 ya. Kalau ini saya tampung dalam variabel bertipe boolean namanya konsekutif ya. Jadi begini nih. Nah, tuh. Jadi pertama ambil yang paling kanan. Sudah gitu si bilangannya buang satu yang kanan. Kemudian karena udah hilang satu, terus yang kanan, yang paling kanan dari bilangan yang baru diambil lagi. Terus apa nih namanya? Dibandingkan gitu ya. Di iterasi berikutnya, yang ini jadi D1, yang ini jadi D2 ya. Jadi ini kalau begitu ini sebetulnya ini body perulangan ya. Tarik situ sedikit. Jadi ini sebenarnya body perulangan ya. Nah, ada while.
Ini saya kasih ny. Terus saya deklarasikan variabel dulu deh ya. Ada variabel ada x, ada d1, ada d2, ada ya itu tipenya integer. Terus ada tadi konsekutif ya. Ini tipenya boolean. Kenapa ini jadi salah ya? Jadi ini cek. Ini titik. Ini konsekutifnya. Konsekutifnya kita kasih nilai true dulu ya di inisialis itu ya. Kita berbaik sangka ya. Anggap saja si x-nya itu adalah bilangan konsekutif gitu ya. Nah, kalau ininya tidak memenuhi kan nilainya jadi false ya. Jadi false, maka nilai konsekutif akan jadi false gitu ya. Nah, oke, ini inputnya x ya yang pertama. Bilangannya x. Nah, kita cetak output di sini konsekutif ya. Kan ini nilainya true false ya. Gitu. Oke. Tinggal kita bikin di sini tadi suatu pernyataan, suatu ekspresi yang membuat supaya masuk loop ya. Yang pertama, saya nggak tahu di situ apa. Saya kasih n. Nah, kira-kira kalau ada kata konsekutif, di situ konsekutifnya diapain nih? Supaya true. Sudah true ya. Berarti n konsekutif saja ya. Nah, di bagian sini, ini perulangannya itu selama, jadi nanti tinggal 2 digit lagi sih ya. 2 digit lagi. Nah, 2 digit lagi itu mestinya X-nya lebih besar sama dengan 10 ya. Kalau 9 kan 1 digit ya. Kalau 2 digit itu mulai dari 10 toh ya. 10, 11, 13 ya. Nah, seperti inilah konsep cara menjawab yang ini ya. Coba kita cek ya. Gunakan tracing ya, kita gunakan tracing. Maaf ya kalau ini lama. Tracing yang sederhana yang ini nih. Si X-nya nilainya ini. Terus konsekutifnya nilainya pertama true. Kan yang ini true. Terus akan ada D1, terus ada D2 ya. Oke, jadi ini X adalah ini, konsekutif ada nilainya true pertama, lalu di sini X-nya udah jelas true di sini ya, karena banyak nih digitnya. Kemudian konsekutif juga true, true and true, maka akan masuk ke dalam loop ya. D1, X mod 10. Jadi X1, D1 berapa nih? Delapan. Ya, yang paling kanan ya. Ya, mantap 8. D2 berapa? X dulu. X div 10, jadi berapa X-nya? Berubah. Satu ya? Ini X-nya segini. Di div 10 Oh, jadi. Di 8. Di div 10 kayaknya ini deh. Ya enggak? Di 10. Ya, jadi sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu, Pak? Iya, betul. Oh, oke. Ini kalau di div 10 tuh bagian situnya ya.
Kalau di mode 10 ke kanan gitu ya. Oke. Oke. Nah, berarti ini udah. Terus D2. D2 itu X, berarti X yang ini ya. Kan udah berubah X-nya. Di mode 10 dapat berapa D2-nya? 7. 7. Oke, udah beres nih. Sekarang cek di bagian ininya. Apakah true atau false? D1-nya 8, D2-nya 7. Ini artinya selisihnya 1 enggak gitu kan? Coba, D1 dikurangi D2 true atau false? True True ya, ya. karena 8 dikurangi 7, 1. Sekarang D2 dikurangi D1, true atau false? False. False ya, harusnya minus 1 ya. Tapi kan kalau Iya. OR cukup salah satu saja yang benar ya. Yang ini benar kan? Kita nggak peduli yang sebelah manapun salah ya. Yang penting satu benar kan. Oleh karena itu konsekutif ini nilainya kembali lagi true ya, tapi kita timpa. Dari atas true kita timpa sekarang true. Oke, naik ke atas. X yang ini kan ini masih true ya. Konsekutif juga tadi nilainya masih true kan. Jadi masuk ke dalam perulangan. Pertanyaan, D1-nya jadi berapa sekarang? Di iterasi kedua 6. Ini Masih 7, Bu. 7, D1 7. Terus X jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, 6. ini kayaknya lama ya kalau ini bilangannya ya. Saya kurangi aja ya, jangan terlalu banyak ya. Segini ya. Wah, ini dimodif nih soalnya nggak apa-apa ya. Tambah 7 lah. Nah, ini. Saya ubah jadi 7, 6, 7, 8. Jadi yang ini 7, 6, 7. Yang ini 7, 6 ya. Maaf ya. Karena ini kan banyak tuh, jadi kita terlalu banyak ya. Oke, jadi yang ini membuat angkanya jadi 76 ya. Lalu D2 jadi berapa? 6. 6, betul. Sama Ini ya, kan Pak. ya. Itu bagaimana Pak dari 7678 jadi 767? Kan di ini. Jadi div ya? Oh, div. Oh, oke. Di div 10 itu eh, dikurangi bagian kanan, bilangan yang kanan dibuang gitu ya. Oke, paham. Tadi udah sampai ini ya, D2 ya. Kita cek konsekutifnya. Di sini true atau false? D1-nya 7, D2-nya 6. Selisihnya kan 1 kan ya? Sama minus 1 kan? Berarti konsekutifnya masih true ya? Oke. Karena masih true, naik lagi ke atas. Ini 76 true di situ, di sini konsekutifnya masih true, berarti masuk lagi ke dalam loop ya. Oke, saya tanya D1, berapa D1? 6. 6. Terus X jadi berapa? 7. Terus D2? X mod 10, X-nya ini 7. 7. Oke. Selisihnya antara D1 dan 2? Itu dan minus 1 ya? Kan 6 sama 7 ya? Oke. Ya, minus 1 sama 1 ya. Di bagian ini minus 1. Jadi di sini false, yang di sini true ya. D2 7 dikurangi 6 kan 1 ya. Nah,
Tapi ini cukup salah satu true dan ini konsekutif masih nilainya true gitu. Cek lagi ke atas ya. Apakah X-nya lebih besar dari 10? False. Ya, false. Ini ada N. Nah, kalau N itu cukup satu false untuk membuat ini jadi false ya. Karena itu keluar dari loop ya. Kita cek konsekutifnya adalah saat ini true nilainya. Dan benar kan memang 7, 6, 7, 8 itu memang konsekutif. Selisih diantaranya kan 1 semua ya. 7 sama 6 selisihnya 1. 6 sama 7 selisihnya 1. 7 sama 8 selisihnya 1 ya. Nah, itu sekalian saya menjelaskan proses tracing ya. Untuk yang kasus yang ini, kalau kita tracing ya, ketika 0 sama 9 aja ini pasti selisihnya 9 kan ya. Sama minus 9. Ini pasti di sini bakal jadi false. Konsekutif artinya jadi false. Naik ke atas, ini false. Sehingga biarpun yang kirinya true, karena ini N, akhirnya ini false. Jadi konsekutifnya false gitu ya untuk yang ini. Itu juga yang ini. Selisihnya kan 0 tuh. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Udah suaranya udah serak begitu. Bisa. Bisa ya? Lihat lagi videonya nanti ya. Ada soal yang bagus lagi sih ini. Mana? Fibonacci ya. Tapi nanti saya, karena waktunya udah lewat ya, saya nggak enak ya. Saya masih tahan aja sampai ngejelasin semuanya juga. Jadi saya nggak enak. Jadi ini nanti saya bikin video ya. Insya Allah ya, saya bikin video aja lah. Jadi ya tonton saja lah ya videonya. Yang ini juga nanti mungkin akan saya ini. Yang ini mungkin sudah dijelaskan nih soal voucher. Ya, nanti saya bikin video deh ya. Baik, kayaknya sih pertemuan kita tidak bisa dilanjutkan lagi ya karena waktu sudah habis. Terima kasih atas kehadirannya. Minggu depan kita akan asesmen. Oh ya, untuk CLO 1 tugas dan sebagainya kayaknya kalau tidak malam ini ya. Mungkin besok malam ya. Saya Pak izin tanya Pak. Oh iya, silakan. Kan tadi Bapak bilang untuk semester 3 mungkin pakai C++ ya Pak? Ya, betul. Kenapa Pak? Tiba-tiba langsung C++? Kenapa nggak sih dulu gitu? Atau apa pertanyaannya? Iya, maksudnya kenapa nggak lanjut ke golang yang lebih lanjut gitu Pak? Oh, jadi gini, ceritanya panjang. Dulu itu mata kuliah algoritma pemrograman ya, dulu tuh namanya DAP ya. Dasar algoritma pemrograman. Dulu tuh pakai bahasa Pascal ya. Jadul sekali bahasa Pascalnya. Oh, ini saya skip dulu ya, ini rekamannya ya. Rekamannya saya stop dulu.